Halo, kita berjumpa lagi ya dalam bidang studi bahasa Indonesia. Kali ini kita akan bertemu di KD 3.3 dan 4.3. Nah, di sini ada nanti definisi teks eksplanasi, ya. Kemudian ciri-ciri, struktur, contoh teks eksplanasi, kemudian ada kaidah kebahasaan. Oke, apa itu teks eksplanasi? Ayo, ada yang bisa? Coba baca ya, bahwa ternyata teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, itu selalu memiliki hubungan sebab akibat dan juga proses. Itu ya pengertian teks eksplanasi. Jadi dia berisi penjelasan tentang fenomena sosial, fenomena alam maupun fenomena lain. Jadi di dalamnya ada proses mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi bagaimana? Pertama, ada strukturnya, terdiri dari pernyataan umum, kemudian diikuti deretan penjelas dan penutup. Yang kedua, membuat informasi yang sesungguhnya atau fakta. Yang ketiga, membuat informasi yang bersifat keilmuan. Selanjutnya, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Itu ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi tadi sudah saya sebutkan ya, berdasarkan ciri-cirinya. Baik, saya bacakan lagi untuk struktur teks eksplanasi. Ada judul. Judulnya itu menggambarkan fenomena yang hendak dijelaskan ya. Kemudian ada pernyataan umum. Pernyataan umum berisi fenomena yang dijelaskan, konteks atau karakteristik umum. Atau pernyataan umum itu berisi gambaran dari apa? Dari fenomena yang akan dijelaskan. Bisa nanti dia berupa definisi ya untuk pernyataan umum. Nah, kemudian ada penjelas. Penjelas ini bagian struktur yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Jadi di dalam penjelas nanti ini bisa disebut dia dengan isi ya. Ya, penjelas atau isi ini faktor-faktor mengapa fenomena itu terjadi, apa akibatnya atau dampaknya, proses bagaimana fenomena itu terjadi, itu nanti berada di struktur penjelas atau di struktur isi. Selanjutnya, pada struktur penutup atau simpulan, ini dia bisa berupa simpulan atau opini si penulis tentang fenomena yang terjadi. Nah, sifat dari penutup atau simpulan ini bersifat opsional ya. Bisa ada, bisa tidak. Di dalam penutup atau simpulan ini nanti bisa aja opini si penulis ini berupa solusi. Ya, dia memberikan solusi. Itu dia. Nah, kemudian kita perhatikan ada saya berikan satu contoh teks eksplanasi ya. Nah, sebenarnya teks ini terdiri dari 10 paragraf. Nah, saya sudah bagi ya. Ya, paragraf 1, paragraf 2 sampai paragraf 3 ya. Ini merupakan bagian pembuka. Nanti kamu bisa baca ya. Nah, kenapa paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 bagian pembuka? Karena ternyata pada teks pengangguran ini paragraf 1, 2, dan 3 ini mengenalkan kepada kita pengangguran itu sebenarnya apa. Dia berupa definisi, ini merupakan gambaran umum. Pengangguran itu apa, bagaimana pengangguran itu. Nah, itu terdapat pada paragraf 1, 2, dan 3. Kamu bisa baca ya. Kemudian pada paragraf 4, 5, 6, dan 7 ini nanti merupakan bagian isi atau bagian penjelas dari teks eksplanasi ya. Kenapa dia disebut bagian isi atau penjelas? Karena nanti pada paragraf ini ketepatan ada disebutkan faktor penyebab
munculnya pengangguran. Katanya pada paragraf 4, pengangguran terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Ya, nah pada paragraf 5, ini akibat yang dimunculkan dari pengangguran. Ya, apa aja persoalan yang akan timbul, mulai persoalan ekonomi sampai sosial. Nah, terus apalagi pada paragraf 6, disebutkan juga dampaknya orang yang tidak memiliki pekerjaan itu tidak mempunyai rasa percaya diri atau kehilangan kepercayaan diri di dalam pergaulan. Nah, kenapa? Karena dia tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pada paragraf 7 juga disebutkan apabila jumlah pengangguran banyak, hal ini akan menyebabkan, masih dia berupa penyebab. Ya, masih dia berupa dampak dari pengangguran itu yang dibahas. Jadi, bagaimana proses, mengapa pengangguran itu terjadi, apa faktornya, selanjutnya mengakibatkan apa pengangguran itu dia berada di paragraf 4, 5, 6, dan 7. Makanya kita sebutkan dia bagian isi atau bagian penjelas. Oke, paham ya? Nah, nanti kamu akan perhatikan pada paragraf 8, 9, dan 10. Ini bagian penutup. Ciri dari bagian penutupnya itu bisa dia berupa kesimpulan. Bisa juga dia berupa opini yang dituangkan si penulis, opini dari penulis ya. Bisa dia berupa solusi. Ya, bisa dia berupa solusi. Nah, kalau kita perhatikan pada paragraf 8, 9, dan 10, dikatakan pengangguran ialah, nah disimpulkannya lagi. Nah, pengangguran ialah masalah besar yang perlu dicarikan solusinya. Nah, kemudian pada paragraf 10, penulis memberikan solusi. Selain itu memperbaiki kualitas pendidikan sehingga dapat memenuhi permintaan pasar kerja yang ada. Langkah terakhir meningkatkan keterampilan wirausaha yang memadai bagi masyarakat yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja tersendiri. Dengan semua langkah tersebut, maka pengangguran segera teratasi. Baik. Bisa paham ya untuk contoh teks eksplanasi yang Ibu berikan, mana bagian judul, mana bagian pembuka, mana bagian deretan penjelas atau isi, mana bagian penutup. Oke ya, selanjutnya bagaimana kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Kaidah kebahasaannya itu menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja material dan rasional, juga terdapat konjungsi antar kalimat. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi, nanti dia bersifat informatif. Oke, pertemuan berikutnya kita akan membahas untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksplanasi ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.